Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian semua, rahimahullah, kita mengawali kaji kita di pagi bulan Ramadan ini dengan bersama-sama baca kumpul kitab mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita masih di kitab As-Siratul Munir fi Maqamati Sayyidil Mursalin dan sekarang sampai di Al-Maqamus Tsari wal 20, maqam yang ke-23 dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu maqam asy-syahidu yaumaddin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu menjadi saksi kelak nanti pada hari pembalasan, hari kiamat. Saksi untuk siapa? Saksi untuk seluruh umat dan seluruh nabi. Jadi bukan hanya saksi untuk umatnya di zaman beliau atau umat yang setelahnya, tapi juga orang-orang atau orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW itu pun juga kelak saksinya itu adalah, atau saksi utamanya itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Itulah mengapa dalam keyakinan kita bahwa baginda Nabi kita Muhammad SAW itu telah Allah tetapkan menjadi nabi itu jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu baru deklarasinya itu ketika beliau usia 40 tahun, kan gitu kan. Tapi penunjukannya, penetapannya sebagai nabi itu jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka itu salah satu kelebihan dan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astafallahu ta'ala habibahu sallallahu alaihi wasallam min baini sa'il khalaiqi liyakuna syahidan lil anbiya'i ala umamihim annahum balaghu risalata rabbihim ilaihim. Allah Subhanahu wa taala memilih baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara seluruh makhluknya untuk menjadi saksi bagi para nabi dan seluruh umatnya. Saya sampaikan ya. Di antara dalil ataupun ayat yang menegaskan ini adalah firman Allah di surah An-Nisa, surah yang keempat pada ayat ke-41. Allah berfirman, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Surah An-Nisa ayat 41. Ada yang menjadi relawan? Nah, komiknya di sana ya, Mas? Nah. Surah 4, surah An-Nisa ayat yang ke-41. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Baik. Bagaimana jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, itu seringkali ingin mendengarkan Al-Qur'an itu tidak hanya beliau yang baca, tapi juga dari sahabat. Maka dilanjutannya di sini dikatakan wali rahmatihi sallallahu alaihi wasallam baka 'indama qara'aha alaihi sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Di antara rahmatnya ataupun bentuk kelembutan hati Nabi itu ketika mendengarkan bacaan ayat tadi, Nabi itu menangis. Ya, kalau di riwayat
lengkapnya itu kalau dalam kitab ini hanya disinggung sedikit. Riwayat lengkapnya mengatakan suatu saat Nabi meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya akan membaca sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau? Nabi katakan, saya ingin mendengarkan dari engkau. Kenapa yang dipilih sahabat Abdullah bin Mas'ud? Karena salah satu sahabat yang suaranya bagus itu sahabat Abdullah bin Mas'ud yang juga sekaligus selalu membersamai Nabi. Jadi sahabat Abdullah ini termasuk disebut khadimun Nabi, pelayannya Nabi ketika di Makkah. Kalau pelayan Nabi ketika di Madinah itu siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik yang ketika usia 10 tahun memang oleh ibunya saat itu diserahkan oleh Nabi. Jadi bapaknya itu kabur. Bapaknya sahabat Anas itu ketika masih kecil bapaknya kabur. Jadi kalau tetangga kita yang bapaknya kabur itu ya dari dulu ya. Itu bukan baru gitu. Kabur gak jelas kemana. Maka terus kemudian ibunda dari sahabat Anas namanya Ummu Sulaim itu terus kemudian merasa ya sendirian. Beliau kan masuk Islam sudah. Langsung membawa anak yang masih kecil, ya Rasulullah, ini saya titip atau saya serahkan anak ini kepada engkau untuk berkhidmah. Ya Nabi terima. Maka jadi pelayan Nabi itu sahabat Anas bin Malik. Maka termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau dari golongan Ansor siapa? Sahabat Anas bin Malik. Di samping sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari. Kalau di Mekah itu ada sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Nah, ketika beliau membaca di awal dari juz 5 gitu ya, baca Nabi mendengarkan. Nah, sampai di ayat ini fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Itu Nabi langsung mengatakan hasbuk. Hasbuk, cukup. Jangan diteruskan. Dan sahabat Abdullah yang meriwayatkan hadis melirik. Saya lihat Nabi ternyata menangis. Kenapa menangis? Ini adalah bagaimana keadaannya ketika nanti di akhirat itu semua manusia itu akan didatangkan saksinya untuk diadili di hadapan Allah. Nah, terus kemudian misalnya apa? Ya kalau kaumnya Nabi Nuh yang didatangkan Nabi Nuh sebagai saksi. Kaumnya Nabi Ibrahim saksi gitu. Tapi pertanyaannya, siapa saksi para nabi itu? Bahwa para nabi itu betul kemudian telah menyampaikan syariat atau risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Maka di ayat ini kemudian Nabi menjelaskan tentang kondisi nanti di Yaumil Mahsyar. Di Yaumil Mahsyar apa kondisinya? Yud'a Nuh yaumal qiyamah wa yuqalu lahu. Nabi Nuh dipanggil bersama kaumnya pada hari kiamat, dikatakan, "Ballaghta?" Ya, apakah sudah engkau sampaikan ajaranku kepada kaummu? Fayaqul, "Na'am." Nabi Nuh menjawab, "Sudah ya Allah, sudah aku sampaikan itu." Fayud'a qaum. Maka terus kemudian kaumnya diklarifikasi atau di cross check gitu loh, Pak. Dipanggil kaum Nabi Nuh itu. Dikatakan, "Fayuqalu lahum hal balaghtum?" Apakah kemudian betul Rasulku, utusanku sudah menyampaikan kepada kalian? Nah, ini masalahnya. Fayaquluna ma atana min nadhir wa ma atana min ahad. Mereka menjawab, Pak, bohong ternyata. Kaumnya Nabi Nuh mengatakan, enggak ada tuh yang datang kepada kami, enggak ada tuh yang memberi peringatan, enggak ada tuh seorang pun yang menyampaikan ajaranmu itu. Ini pertanyaannya, benar yang mana nih? Nabi Nuh mengaku sudah, tapi kaumnya mengaku belum datang. Jadi di mahsyar aja, kalau orang durhaka itu bohong gitu loh, Pak. Ya, apalagi kalau di dunia kan, di hadapan Allah dia bil mahsyar saja, mereka itu masih bisa berbohong. Maka itulah kenapa kalau di surah Yasin itu al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
pada hari lisan dikunci, yang bicara nanti tangan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya ketika pengadilan individu Pak, masing-masing. Kalau di masyarakat ini kan masih rombongan gitu, Pak. Masih bersama-sama ini. Maka kaumnya di cross check itu. Nah, maka terus kemudian Allah menyatakan itu. Man yashhadu laka. Wahai Nuh, siapa saksimu? Siapa saksimu bahwa apakah engkau punya saksi bahwa engkau betul sudah menyampaikan sementara kaummu mengingkari? Nah, maka Nabi menjawab, yaqul Muhammadun wa ummatuh sallallahu alaihi wasallam. Saksiku adalah Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya. Sehingga kemudian ya sudah, nggak mungkin Rasulullah bohong kan. Nah, ini menunjukkan keistimewaan, kemuliaan baginda Nabi kita dan umatnya, ya kelak nanti di yaumil akhir. Meskipun kita ini akhir hidupnya di akhir zaman, Nabi paling terakhir, tapi ternyata apa? Kita diberikan anugerah menjadi umat yang paling mulia. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, meskipun mungkin keadaannya kita umumnya gini-gini, tapi itu kelak itu nanti di akhir itu termasuk yang mendapat keberuntungan mulia dibandingkan umat-umat yang lain. Jadi sebelum umat-umat yang lain nanti kita sebelum masuk surga, umat yang lain itu masih ngantri. Kenapa kita mulia? Salah satu sebabnya apa? Karena hanya umat Rasulullah lah yang kemudian dianugerahi Al-Quran. Alhamdulillah. Maka sering kita sampaikan kan, segala sesuatu yang kemudian berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia, bahkan paling mulia. Termasuk Ramadan ini Pak. Ramadan ini kenapa Allah pilih untuk kita menjalankan puasa? Bukan karena Ramadan itu awalnya bulan istimewa, enggak. Bulan istimewa yang awal itu apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ramadan enggak masuk grup itu. Tapi begitu Allah pilih Ramadan untuk apa? Nuzulul Quran. Mari kita lihat ayatnya. Surah yang kedua, ayat 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Iya, sudah bisa sampai sini. Jadi ayat puasa itu dari ayat 183 Allah belum menentukan kapan puasanya. Hanya dikatakan diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kapan diwajibkannya? Enggak ada penjelasan itu. Baru ayat berikutnya 184 Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari kapan? Enggak ada penjelasan di ayat itu. Baru ayat berikutnya ini 185 Allah mengatakan hari yang ditentukan untuk kamu puasa itu di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka inilah bulan yang istimewa, Sayyidus Syuhur. Tidak ada yang melebihi istimewanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena Al-Quran. Maka umat yang Allah anugerahi Al-Quran menjadi apa? Umat yang terbaik. Mari kita lihat firman Allah di surah 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan beriman kepada Allah. Iya. Itu ya, kamu umat terbaik apa? Umat terbaik itu siapa? Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahi Allah dengan Al-Quran. Maka sepanjang nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, kiblatnya ke Ka'bah, berarti apa? Mereka semua lah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Meskipun awal puasanya beda, meskipun lebarannya mungkin juga beda, tapi semuanya umat Rasulullah SAW. Tidak usah terlalu berlebihan. Meskipun judulnya katanya ada yang disebut orang Syiah, orang Sunni, sepanjang mereka mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah dan kitabnya Al-Quran, sholat yang menghadap kiblat, berarti itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tetap kita harus support Iran ini Pak, meskipun madhabnya Syiah gitu ya, support dalam hal apa? Support dalam melawan Amerika dan Zionis gitu loh. Seandainya yang lawan Zionis itu Cina, tetap dukung Cina Pak, kira-kira gitu. Terus pokoknya yang mau ngelawan Zionis sama Amerika siapa? Apalagi ini juga orang Islam, meskipun madhabnya berbeda, harus kita dukung. Itu ya, ya meskipun dukung kita ya gini-gini aja kan, bukan terus berangkat ke sana ya nggak bisa gitu. Dukung itu paling dalam doa-doa kita, gitu. Nah, kenapa? Karena semua mereka lah umat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungannya dengan para nabi yang lain itu masya Allah. Sering kita sampaikan ya, betapa nabi-nabi yang lain itu sebetulnya mereka sudah memaklumi, mengetahui tentang akan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tahu. Kenapa tahu? Ya diinformasikan oleh Allah. Coba kita cek ayatnya, surah yang ketiga Ali Imran, ayatnya yang ke-81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi wa la tansurunna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Jadi semua nabi itu salah satu yang Allah berikan itu bukan hanya syariatnya, tapi informasi tentang kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih tahu oleh Allah. Maka langsung minta perjanjiannya kan, minta kesetiaannya itu. Kamu setuju kan? Oh ya, siap, aku setuju. Dan itu masyhur sekali karena apa? Al-Quran yang menyatakan. Bahkan informasi kehadiran Nabi kita sudah jelas, sangat jelas, terang benderang, clear, tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Kita lihat surah yang ke-7, surah Al-A'raf, ayatnya yang ke-157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil, dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan. Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi penjelasan tentang kehadiran Nabi kita itu sangat clear Bapak Ibu, di dalam Taurat dan Injil. Tapi kenapa kemudian dalam perjalanan waktu kok sudah tidak ada informasi itu, gitu kan? Dalam Taurat ini yang kemudian berlaku itu loh Pak, yang apalagi sampai sekarang ya, di zaman ketika Rasulullah sudah lahir itu pun Taurat Injil itu kemudian sudah mengalami penyimpangan meskipun belum masif lah gitu, belum menyebar. Kenapa? Karena buktinya saat itu masih ada atau banyak orang yang berpegang pada Taurat dan Injil yang asli. Gitu. Salah satunya siapa? Tokoh namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini
orang yang sangat dihormati di kalangan Yahudi, Pak. Sangat dihormati. Karena apa? Karena sangat fasihnya, sangat pahamnya tentang isi Taurat dan Injil. Maka ketika ada seorang nabi, beliau mulai pasang telinga untuk mencari informasi kebenarannya. Ya. Dan ketika kemudian Nabi akhirnya hijrah, Abdullah termasuk yang kemudian ikut rombongan nyambut, Pak. Tapi belum masuk Islam. Masih sebatas mengamat-amatilah. Nah, setelah diamati, terus kemudian akhirnya dia yakin, oh ini benar. Bahwa inilah orang diinformasikan dalam Taurat dan Injil. Maka terus kemudian apa? Dia masuk Islam. Tapi begitu masuk Islam, kaum yang tadinya sangat menghormati langsung berubah arah dengan mengatakan apa? Gila itu Abdullah. Padahal Al-Quran menyatakan apa? Ya, dia salah satu dari Bani Israel yang menyaksikan kebenaran Al-Quranul Karim. Ini kita lihat misalnya penegasan ini ada di Al-Quran di surah yang ke-4 ayatnya yang ke-10, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-10. Di mana apa? Allah menyatakan ada salah satu dari golongan Bani Israel yang menjadi saksi kebenaran Al-Quran dan menjadi saksi kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Ustaz. Terjemahnya. Ya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang tersebut di dalam Al-Quran. Lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Iya. Kalau kamu mengingkari Al-Quran, padahal ada salah seorang dari Bani Israel yang sangat memahami kitab suci Taurat Injil yang masih asli. Kenapa harus kita katakan demikian? Karena dalam perjalanan waktu, informasi kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya dihapuskan, dihilangkan. Pertanyaannya, siapa yang melakukan? Ya pasti yang punya akses terhadap kitab suci itu. Gak mungkin orang awam. Kita lihat surah yang kedua Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Iya. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal terhadap anak-anak mereka sendiri. Kalau sekarang atau dalam perjalanan waktu akhirnya informasi itu tidak ada, jawaban Al-Quran apa? Pasti segolongan mereka telah menyembunyikan kebenaran. Ini sekian banyak bukti di Al-Quran Bapak Ibu tentang posisi ataupun tentang kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu cara untuk kemudian menjadikan kita agar kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pupuk apa? Rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda kita. Itulah salah satu alasannya kenapa kita pilih kitab ini untuk membahasnya, karena ini berisi tentang maqamat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam kitab ini juga dikatakan ya di awal-awal itu beliau punya guru namanya Syekh Ibnu Azaim. Syekh Abdul Salam Al-Syita ini punya guru namanya Ibnu Azaim. Beliau katakan apa? Zarratun minal mahabbah tarfa'u ahlal jahalah ila a'la maratibil qurbah. Sedikit di hati kita punya mahabbah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mengangkat derajat kita meskipun kita bukan orang alim. Maka penting sekali kita punya apa? Rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kenapa kita harus di antaranya apa? Untuk melazimkan, untuk memperbanyak membaca salawat.
untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama itu rata-rata gitu, punya masalah apapun jangan lupa sholawat. Kenapa? Tidak ada amalan seperti sholawat. Kenapa demikian? Karena ini spesial, Allah saja melakukan. Para malaikat juga melakukan. Kita sholat, Allah sholat nggak Pak? Nggak mungkin kan Allah sholat itu. Kita puasa Ramadan, Allah puasa nggak Pak? Nggak mungkin kan Allah puasa. Kita berangkat haji, insya Allah. Amin gitu loh Pak. Amin. Bengok ini waktu yang baik. Amin. Haji itu meskipun punya biaya, nggak ada kuotanya, nggak berangkat juga kan. Ada kuotanya mau berangkat perang nggak jadi juga gitu kan. Nggak ada pesawatnya. Ini kalau perangnya nggak selesai gimana mau berangkat juga kan. Ini sekarang sudah berpikir mitigasi. Kalau perangnya berlanjut kemungkinan kan penerbangan nggak ada. Apalagi yang plus itu yang transit itu. Transitnya umumnya kan mesti kan di Abu Dhabi, di Doha, Qatar ya, dan sama di Dubai kan, 3 negara itu kan. Nah, sementara sekarang kosong, nggak ada pesawatnya, takut ditembak Iran gitu kan. Terus gimana? Ya sudah apa ya? Sudah bahwa tinggal nunggu takdirnya Allah saja. Tapi yang pasti kalau manusia atau kaum muslim haji, Allah nggak mungkin haji. Kita bersolawat, Allah bersolawat nggak? Iya. Nah, gitu lah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampai salah seorang ulama besar namanya Imam Al-Jazuli. Imam Al-Jazuli itu mengarang kitab khusus namanya Dalailul Khairat. Itu berisi tentang kumpulan sholawat-sholawat untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya unik juga Pak. Kalau Imam Al-Jazuli ngarang kitabnya itu unik. Beliau kan makamnya kan di Maroko ya, di kota Fes namanya. Kami 2015 pernah menziarahinya itu. Ziarah ke makam beliau dan terkenal sekali. Beliau itu suatu saat lagi safar berjalan gitu. Sedang safar itu saatnya zuhur, sholat, terus nyari-nyari untuk wudhu, istirahat lah, rest area gitu. Nggak ada air, ke sumur, tapi sumur itu ternyata airnya jauh, nggak ada timbanya gitu. Dia bingung gimana tuh air gitu. Nggak lama setelah itu ada anak gadis itu, saya mau ngapain gitu. Ini kok nggak ada timba ya, nggak ada gayung, nggak ada tali untuk mau ngapain, mau wudhu gitu. Oh iya. Gadis itu sebentar. Menurut riwayatnya, itu terus air ternyata naik Pak. Naik itu langsung gadis itu bilang, yaudah itu udah naik airnya. Bisa diambil kan? Oh iya bisa, wudhu dia. Setelah wudhu selesai itu, dia baru enggak gitu loh. Kok dia bisa gitu tadi doa, terus kemudian airnya naik gitu. Gadis tersebut mau pergi dipanggil, sebentar itu. Kamu tadi baca apa? Amalanmu apa? Kok bisa? Enggak punya apa-apa. Aku cuma senang baca sholawat. Nah itu jawabannya. Maka atas jawaban itu beliau terinspirasi langsung bersumpah, demi Allah sisa umurku akan kukhidmahkan untuk nanti membaca sholawat. Maka beliau saat itu akhirnya mengubah sebuah kitab yang namanya Dalailul Khairat. Nah itu Bapak Ibu kalau membaca itu bagus. Jadi kesulitan apapun kita mohon kepada Allah melalui sholawat itu biasanya itu akan mendapatkan solusi jalan keluarnya gitu. Begitu ya. Itu kenapa? Itu karena keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lawan. Bagi Nabi kita itu nggak ada lawan. Nggak lawan apa? Ya namanya juga ahsanul khalq, sebaik-baik ciptaan. Termasuk ada sekian banyak riwayat yang menggambarkan bagaimana besarnya kasih sayang baginda kepada umatnya itu kan luar biasa. Al-Quran mengabadikannya apa? Mari kita lihat surah 9, surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Iya. Sangat menginginkan kebahagiaan. Arti utamanya dengan kaumnya itu berat rasanya. Ya. Beratnya itu maksudnya Pak, Nabi itu sangat sedih kalau ngajak orang, ngajak manusia, ngajak kaumnya, kok nggak mau, sedih. Sedihnya bukan apa, sedihnya kok gimana sih orang diajak bahagia, diajak selamat, kok nggak mau. Itu Nabi sedih. Bahkan di Al-Quran itu sampai diabadikan kesedihan Nabi itu sampai menyebabkan Allah menegurnya gitu. Karena apa? Dianggapnya sudah berlebihan. Teguran Allah terhadap sikap Nabi yang sangat penyayang sampai ketika orang itu nggak mau masuk Islam, nggak mau beriman, nggak mau berbuat baik, Nabi sedih itu. Ada di surah Al-Kahfi, surah 18 itu ayat yang ke-6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini? Hampir saja Al-Quran. hampir saja engkau mencelakai dirimu wahai Nabi, gara-gara sedih mikirin umatmu, mikirin kaummu. Bayangkan sedihnya Nabi itu keren Pak, karena apa? Mikirin umatnya atau kaumnya. Kita sedih nggak Pak? Sedih juga. Biasanya sedihnya karena apa? Gitu kan. Sedih kita ya macam-macam kan. Ada yang karena belum dapat THR. Sedihnya Nabi itu keren, mikirnya umatnya. Ini nomor satu sifatnya tadi. Yang kedua Pak, sangat menginginkan kebahagiaan untuk kita. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan umatnya itu bahagia. Nggak ingin satupun bagi umatnya. Beliau tidak menginginkan satupun di antara umatnya itu yang diazab, nggak ikhlas itu. Ini yang jadi apa? Jadi dalil ya kenapa itu para ulama menentang keras sikap ekstrim itu, Pak. Dulu zaman masih tahun 2000-an itu kan pemboman di mana-mana loh, Pak. Pelakunya kan orang Muslim juga, tapi mereka membunuh juga sesama Muslim hanya gara-gara beda pemahaman. Itu para ulama itu marah. Terutama para ulama Mesir itu ya. Kenapa marah itu? Rasulullah itu tidak ingin umatnya itu celaka. Lah ini kok hanya gara-gara perbedaan pemahaman kok tega untuk membunuh sesama umat Nabi Muhammad SAW. Maka dialog yang masyhur itu ketika ada seorang teroris yang kemudian mengajak dialog dikatakan itu. Menurut keyakinanmu orang Muslim yang karena kamu beda paham itu, kamu bom itu, dia masuk surga atau masuk neraka? Itu pertanyaannya. Jawaban mereka apa? Masuk neraka. Kalau masuk neraka, apakah memang untuk itu Nabi Muhammad diutus? Yaitu membiarkan umatnya masuk neraka. Kalau mereka jawab masuk surga, ya salah juga kan. Kalau masuk surga, kenapa kamu buang kan gitu? Maka akhirnya tidak sedikit mereka yang sadar, oh iya ya salah juga. Karena Nabi saja sangat berbayangkan mereka membunuh sesama Muslim dengan hadis Rasulullah SAW. Padahal Nabi itu tidak ingin umatnya itu masuk neraka, tak ingin diadab. Itu masyhur sekali kan Pak, ketika ayat misalnya Pak menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang berdoa untuk kaumnya itu apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innahu ghafurur rahim. Ya Allah, yang mengikuti aku berarti selamat, sementara yang bermaksiat berarti tidak, seakan berlepas diri. Demikian juga Nabi Isa AS. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau ingin azab, terserah itu hambamu juga ya Allah. Kata Nabi Isa begitu. Nah, dengan dua ayat ini Nabi ingin membandingkan refleksi dengan beliau. Nabi kemudian apa? Ummati, saya nggak ingin seperti itu. Nabi katakan ummati. Sampai Allah kemudian menyuruh Jibril datang, tanyakan kenapa Muhammad begitu? Kenapa Nabi seperti itu?
Maka terus kemudian Jibril datang nanya untuk ditanya jawab itu umatku. Maka terus apa? Bilang sama Nabi, ya, bilang sama Rasul bahwa aku sudah ridho kepadanya dan aku jadikan umatnya nanti memuaskannya. Sudah, jangan usah bersedih lagi. Nah, yang itu yang kemudian seharusnya menjadikan kita selalu bergembira sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak boleh kita itu bawaannya sedihan, itu nggak boleh. Meskipun banyak masalah itu nggak boleh terlalu sedih. Meskipun punya utang itu nggak boleh terlalu sedih. Meskipun ngantuk itu harus bahagia Pak, gitu. Meskipun ngantuk itu tetap dalam keadaan bahagia. Ngantuk bahagia itu gimana? Ya, sambil senyum gitu loh Pak, gitu. Apalagi tidur bahagia. Ini pesan Allah, surah yang ke-10 ayat 58. Allah berfirman apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Surah Yunus ayat 58. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka Apa yang dimaksud kumpulkan. karunia dan rahmatnya ini? Yaitu dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quran. Hendaklah kamu bergembira. Maka insya Allah, ya meskipun di dunia mungkin kita kalau dibandingkan dengan kaum-kaum yang tidak beriman, katakanlah anugerah prestasinya di dunia berbeda, kita nggak sekaya orang-orang kafir misalnya, tidak usah kecil hati. Sepanjang kita masih punya iman itu nanti insya Allah akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini disclaimer saja ya, penguatan saja untuk mengingatkan kita itu bahwa anugerah terbesar itu apa? Kita diberi anugerah iman jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling top dan puncak itu. Terlalu banyak alasan untuk kita kemudian untuk meyakini seperti itu. Contohnya Nabi kita aja lah. Kalau Nabi kita itu diukur dari segi materi, dari segi prestasi dunia, bukan paling mulia, Pak. Kalau seandainya Allah itu menjadikan standar kemuliaan itu karena faktor materi. Nabi paling mulia siapa, Pak? Kalau ukurannya materi. Nabi siapa kira-kira? Sulaiman. Sulaiman. Nabi Sulaiman nggak ada yang nandingin, Pak. Termasuk yang jadi dalil Zionis itu kan karena kerajaan Nabi Sulaiman. Sebelum puasa itu kan dubes Amerika untuk Israel. Apa pidatonya itu? Separuh wilayah Timur Tengah milik Israel. Kenapa? Itu milik kerajaan 3000 tahun yang lalu. Yang dimaksud kerajaan siapa? Sulaiman itu, Pak. Ya, karena zaman Nabi Sulaiman itu beliau seorang nabi sekaligus raja. Bapak itu namanya Daud, King Daud, Nabi Daud loh. Maka benderanya Zionis itu Israel loh, itu bintang Daud itu. Dan itu sebenarnya itu ada yang transparan itu wilayahnya 3000 tahun yang diklaim oleh mereka itu. Ya kita ngakui Nabi Sulaiman itu seorang nabi, tapi Israel kan hanya melihat kerajaannya, tidak melihat mengikuti ajarannya. Kalau mengikuti ajaran Nabi Sulaiman yang benar, pasti nggak mungkin akan jadi Zionis seperti sekarang, karena mereka menyimpang. Gitu. Tapi ya kita yang ngakui juga Nabi Sulaiman kerajaannya itu mah top banget. Kenapa top? Karena yang bangun infrastruktur kerajaan itu kontraktornya bangsa jin. Di Al-Quran dikatakan demikian. Cuma nggak disebut apakah pakai tender atau enggak. Nggak disebut pakai bangsa jin. Iya, buat tunjuk langsung terus pokoknya top banget, keren. Nggak ada kemampuan yang dianugerahkan seperti Sulaiman kalau dari duniawi ya, Pak ya. Kerajaannya hebat, kemampuan beliau. Orang itu disebut pinter itu kan kalau bisa menguasai bahasa asing misalnya, wah canggih bahasa asingnya, bahkan ada yang polyglot banyak Pak. Nabi Sulaiman nggak hanya bahasa asing Pak, termasuk bahasa binatang Pak.
Kalau sekarang paling-paling ada nggak Pak bisa menguasai bahasa binatang? Tapi saya itu ketemu Pak kemarin itu, seminggu lalu itu, namanya cat communicated. Orang punya kemampuan komunikasi dengan kucing Pak. Jadi ceritanya ini saya Bek, kawan saya ini kucingnya hilang. Terus kemudian nemuin orang ini, suruh bawa fotonya. Setelah bawa fotonya, nggak lama setelah itu kucingnya ketemu Pak. Setelah ketemu gimana ceritanya gitu. Nah kata yang komunikasi sama kucingnya itu, ini Pak kucing Bapak itu tadinya itu dia kenalan, ada kucing liar datang, gitu loh. Kenalan lah sama kucing liar. Nah terus ketika kenalan akhirnya apa dia nggak berani kalau ngajak temennya ini tinggal di rumah, maka dia akhirnya ngabur ikut yang liar ini kira-kira gitu. Nah akhirnya setelah dibujuk mau pulang, nah, terus kemudian saya bilang nggak apa-apa teman main di sini sering-sering nggak apa-apa, tapi ya jangan tinggal gitu. Akhirnya mau dia pulang. Apa yang bisa? Nah kawan saya nanya Pak, apakah itu syirik Pak? Itu pertanyaannya gitu. Saya bilang enggak, itu yang ngarang-ngarang aja lah kira-kira gitu. Sebenarnya Sulaiman bener disebut di Al-Quran, Sulaiman ngerti bahasa binatang. Iya Pak. Beruntungnya Pak, kita nggak tahu Pak bahasa binatang. Kalau Bapak paham bahasa binatang, nggak bisa tidur. Nggak bisa, nggak mungkin habis subuh ini tidur, nggak mungkin gitu kan. Kenapa? Dengar di samping masjid ada nyamuk ngobrol kok, denger itu. Nyamuk, apalagi udah mulai kemarau, nyamuk ngobrol. Wah, Nabi Sulaiman top banget itu. Kendaraan Nabi Sulaiman itu apa? Kendaraannya. Kemana-mana naik apa dia? Angin. Angin. Wali Sulaiman Nabi, bagi Sulaiman naiknya angin. Khuduha syahr. Beliau itu kalau bepergian, kita butuh waktu sebulan, beliau sebagian nyampe. Kan pernah kita bilang kan, itu makanya kemudian ada yang mengatakan Candi Borobudur di Magelang itu Pak, yang bangun Nabi Sulaiman. Selesai bangun candi, kembali ke Yerusalem, mampir daerah Jogja, namanya Sulaiman. Itu diambil dari nama Sulaiman. Percaya goblok tenan itu. Iya, gitu dipercaya. Tapi bukunya ya laris ya. Jadi bilang ke dia itu bestseller. Buku yang cocokologi kayak gitu tuh laris itu. Iya, Sulaiman. Tapi kenapa bukan Nabi Sulaiman yang paling mulia? Karena ukuran kemuliaan bukan faktor itu. Beliau tuh ya mohon maaf ya Nabi biasa, nggak masuk apa itu ul azmi aja enggak kok. Nabi ul azmi itu siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Sulaiman nggak masuk. Berarti apa? Kemuliaan itu bukan faktor itu, tapi terutama apa? Faktor iman, faktor takwa. Nah, menariknya kenapa tujuan puasa itu kan takwa. Tapi sebetulnya ada tujuan paling puncak dari ibadah Ramadan itu bukan takwa. Disebutnya di Al-Quran apa? Wala'allakum tashkurun. Agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Dan lucunya, bukan lucunya, uniknya Nabi Sulaiman juga doa minta supaya diberi kemampuan untuk selalu bersyukur. Dan orang bersyukur itu termasuk golongan elit Pak. Elit itu bukan ekonomi sulit, bukan. Elit itu jumlahnya sedikit. Dan kita termasuk yang dianugerahi kemampuan selalu bersyukur. Sehingga kemudian apa? Kita umat pilihan. Dan umat pilihan insya Allah kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena sudah amin, sudah selesai. Ya. Kalau udah amin udah selesai. Baik Bapak Ibu, sampai bertemu kembali insya Allah kita lanjutkan untuk membahas ini dan semoga ini menjadi bentuk mahabbah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu